Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Yayan Sopian di channel Libcom TV. Pada video kali ini saya meneruskan video sebelumnya yang berjudul membuat boot Telegram untuk server VPN remote. Nah, pada video kali ini saya meneruskan video sebelumnya, yaitu tinggal membuat perintah checkpoint dan membuat NAT otomatis dari script. Jadi nanti ketika pertama kali user VPN login itu akan secara otomatis dibuatkan NAT-nya untuk kebutuhan remote MikroTik. Untuk perintah reset, saya mengkopinya dari sini, dari hapus saja. Script ini di copy, buat dengan nama tg cmd reset. Oke. Untuk perintah reset ini, saya ingin jika ada perintah untuk reset, jadi nanti profil VPN ini akan berubah dan IP-nya itu akan berubah dengan cara saya membuat profil baru dengan segmen IP yang berbeda, misalnya 110. Seperti ini. Saya apply. Full VPN 2. Oke. Saya buat profil baru. Jadi nanti ketika ada perintah reset di boot Telegram, maka untuk username yang akan di reset itu berubah profilnya menjadi profil yang baru ini. Seperti ini. Saya beri nama VPN 2. Oke. Nah, perintah untuk mengganti IP yaitu ppp secret set profil menjadi VPN 2 dengan nama misalnya entes, seperti ini. Nah, maka profil untuk user entes berhasil diganti. Nah, script ini tuh akan dijalankan di boot Telegram. Jadi kita tinggal menambahkan saja di sini. Seperti ini. Nah, di sini ada name, itu ganti dengan params. Seperti ini. Nah, kemudian jika user ini aktif, itu ada perintah untuk menghapus sesi aktif dengan perintah ppp aktif remove pin name, misalnya entes. Nah, saya copy lagi, kemudian simpan di sini. Ubah menjadi params. Seperti ini. Nah, kemudian ada perintah lagi untuk menghapus remote address. Misalnya di sini nanti saya akan memasang script ketika user pertama kali login, maka untuk IP address itu akan di log atau dimasukkan ke remote address. Sebagai contoh, dia mendapatkan IP segini, 110. Nah, saya ingin menghapus remote address ini dengan cara ppp secret set
remote sama dengan 0000 spasi tes. Nah, seperti ini perintah untuk menghapus remote address. Jadi saya akan jalankan juga di perintah untuk reset seperti ini. Name-nya saya ganti dengan param. Oke. Akun param berhasil di reset. Oke, seperti ini. Coba saya tes. Saya coba tes script ini dengan menggunakan perintah reset spasi username-nya itu tes, lalu enter. Oke, sudah jalan. Coba saya tes lagi dengan menggunakan reset AA, username AA saya reset. Oke, sudah berhasil. Di sini username AA berubah menjadi profil VPN2, kemudian remote address menjadi 00. Oke, bagaimana untuk perintah checkpot yang aktif? Oke, untuk membuat perintah checkpot yang aktif itu ada scriptnya, itu yang ini. Sampai sini saya copy dulu. Kemudian di sini saya copy dari script tg cmd reset dan menggantinya dengan nama tg cmd check seperti ini. Kemudian script yang bawah saya ganti seperti ini. Kemudian di sini saya tidak menggunakan if param, saya hapus. Kemudian coba saya perlebar dulu. Kemudian send chat saya pindahkan ke atas seperti ini. Kemudian di sini PPP aktif pin name sama dengan params seperti ini. Coba saya tes dulu. Saya hapus ini, kemudian ini juga saya hapus. Oke, seperti ini scriptnya. Coba saya tes dulu untuk mengecek PPP yang aktif dengan menggunakan perintah cek spasi username, yaitu username-nya AA, lalu enter. Nah, ini perintah balasan. Bahasanya itu seperti ini. Dia menampilkan IP address. Kemudian, nah di sini saya ingin ketika VPN pertama kali connect, dia akan membuat NAT untuk kebutuhan remote mikrotik. Nah, caranya itu di profil ada script. Nah, di sini nanti saya akan pasang script untuk membuat otomatis sebuah NAT untuk remote mikrotik.
Nah, untuk membuat NAT, coba saya tes dulu. IP firewall NAT, kemudian add chain sama dengan DSNAT, kemudian protokolnya TCP, karena untuk remote MikroTik dia menggunakan protokol TCP. Kemudian DST port, di sini ada protokol DSNAT, misalnya 1, 2 seperti ini. DST port, kemudian to port di interface dulu, yaitu enter ether 1. Ether 1, kemudian pindah ke action. Actionnya menjadi DSNAT sama dengan DST NAT to address sama dengan di sini to addressnya itu IP VPN AA, yaitu yang ini 110.254 di sini. Kemudian to portnya di sini ada 3 port 80, 8291 dan 8728. Coba saya port 80 dulu. Berarti di sini to address seperti ini. Kemudian to port 80. Nah, seperti ini. Ini perintah untuk membuat NAT untuk kebutuhan remote MikroTik. Nah, seperti ini NAT-nya. Jadi jika ada koneksi dari port 1100, maka akan di DSNAT ke port 80 dengan IP 110.254. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akan ada 3, yaitu port 8728 dan 8291. Seperti ini. Nah, jadi ketika klien VPN terkoneksi pertama kali, maka akan membuat 3 NAT dengan DST port yang berbeda. Misalnya 2, misalnya ini 3. Seperti ini. Dengan tujuan atau to port yang berbeda-beda. Nah, script ini itu saya copy, simpan di script on up seperti ini. Nah, jadi nanti ketika klien VPN login, maka akan menjalankan script ini. Nah, bagaimana jika saya ingin untuk port ini diambil dari IP terakhir? IP terakhir saya itu yang ini, misalnya 254 seperti ini. Nah, jadi nanti untuk DST port itu diambil dari IP terakhir, kemudian untuk to port ini ada port 80, 8291 dan 8728. Nah, di sini saya coba buat script dengan lokal nama
nama ini diambil dari variabel user. Variabel user ini dari PP secret di sini. Di sini. Nah, ini nama ini diambil dari sini. Kemudian saya ingin mengambil IP ini, IP address ini. Scriptnya itu seperti ini. Local IP. Kemudian PPP aktif. Get VName sama dengan variabel nama. Lalu address. Nah, ini untuk mengambil IP dari PP secret, PPP aktif, kemudian disimpan di variabel dengan nama IP. Nah, variabel IP ini disimpan di toAddress seperti ini. Kemudian di sini saya ingin mengambil IP terakhir dari 3 nomor terakhir dari IP ini, yaitu 254. Caranya itu membuat dulu variabel dengan nama misalnya IPS seperti ini. Kemudian pick IP. Jadi di sini ada 192.168.100.254. Jadi saya ingin mengambil 3 IP terakhir. Caranya itu di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ingin mengambil karakter dari 12. Karakter dari 12 sampai dengan ini 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dari karakter 12 sampai dengan karakter 15 seperti ini. Oke. IPS ini, variabel IPS ini akan disimpan di dstpot di sini. Nah, ini untuk tujuan port 80. Coba saya tes dulu. Jadi untuk setiap langkah atau script kita harus uji apakah sudah sesuai atau belum. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk PPPA di sini menggunakan VPN. Coba saya disconnect. Dan konekkan lagi. Nah, seperti ini. Di sini NAT sudah dibuat dengan dstpot 1252. 1252 ini diambil dari IP terakhir dari VPN dengan nama AA ini. Kemudian di action to portnya IP AA ini, kemudian to port 80 to address IP VPN. Nah, bagaimana untuk port 8291? Saya copy script yang sebelumnya yang tadi.
Dengan mengganti satu ini menjadi 2, to address 8291. Kemudian untuk 8728 saya ganti to address-nya 8728. Kemudian di DSC port ganti dengan 3 misalnya. Atau dengan 8, ini dengan 5. Ini bebas. Saya apply, kemudian saya coba dial up lagi. Oke, seperti ini. Di sini NAT sudah dibuat. Ada 4, ada 3. Nah, untuk mempermudah, saya memberi nama, memberi komentar sama dengan variabel nama. Seperti ini, saya apply, kemudian tes lagi. Ternyata tidak jalan. Ternyata ada yang salah. Di sini, saya baru menambahkan komentar. Nah, seperti ini. Coba saya tes lagi. Apply. Kemudian enable. Oke, di sini ada komentar dengan nama username-nya. Nah, bagaimana jika ketika klien VPN ini logout, maka NAT ini akan otomatis terhapus. Caranya untuk menghapus sebuah NAT itu IP firewall NAT remove fin comment sama dengan AA. Nah, seperti ini perintahnya. Kita pasang di on logout. Coba saya hapus. Dengan kategori atau nama, misalnya di sini user. Seperti ini. Coba saya tes. Connect ulang VPN-nya. Nah, ini sudah otomatis dibuat NAT-nya. Kemudian disable. Nah, maka ketika VPN ini disconnect, maka NAT juga akan terhapus, otomatis terhapus. Nah, saya juga ingin menambahkan ketika pertama kali login, dia IP remote akan dikunci atau dimasukkan. IP ini, IP diaktif, akan dimasukkan ke secret di sini. Nah, caranya di on up saya buat script baru dengan perintahnya itu seperti ini. ppp secret set sama dengan IP, variabel IP. Pin name sama dengan nama, variabel nama. Nah, seperti ini. Jadi perintah ppp secret set untuk mengganti di sini set remote. Coba saya tes dulu. ppp set secret set remote sama dengan, ya, seperti ini perintahnya. Nah, coba saya apply lagi. Coba saya konekkan. Nah, maka untuk remote address itu akan dikunci atau diisi IP-nya agar nanti IP klien VPN ini tidak berubah-ubah. Jadi akan dikunci atau di lock, dimasukkan di remote address di sini. Oke, kita lanjut di
Di sini untuk cek port belum selesai. Untuk ini saya kira sudah selesai. Di sini sudah ada 3 net untuk kebutuhan remote mikrotik. Jadi nanti sumber portnya untuk mengakses di sini IP public saya ditambah dengan port dari DST port ini. Oke. Untuk cek port caranya di sistem script. Di sini saya membuat script dengan nama tgcmd check. Nah, di PPP profil aktif di sini saya ingin mengambil ini variabel API dan variabel IPS. Saya simpan di sini. Lokal IP, kemudian IPS, lalu di sini lokal misalnya 80. Port 80 IP public saya yang ini. Titik 2 port 80 itu satu dengan variabel IP. Kemudian di sini saya memberikan spasi atau enter persen 0A. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini ada variabel port 80. Kemudian port variabel 8291. 8291. Untuk 8291 itu menggunakan port 5 dengan awal 5, saya ganti. Kemudian di sini 8728 8728 dengan port 8 8728. Oke, seperti ini kira-kira. Saya coba tes. Nah, di variabel ini itu dimasukkan di seharusnya variabel output ada di bawah. Di sini. Di sini saya masukkan di variabel output dengan variabel 80. Kemudian variabel 8291. Kemudian variabel 8728. Nah, coba saya apply. Kemudian jalankan di boot dengan perintah cek spasi username seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ternyata di sini ada kesalahan. 8728. Seharusnya ini IPS di sini, bukan IP. Seperti ini. Saya apply, kemudian cek lagi. Oke, seperti ini.
Ini untuk remote mikrotik dengan port 80 atau web config sudah jalan. Nah, seperti ini kira-kira cara membuat boot Telegram untuk server VPN. Coba saya ulangi lagi dari mulai start. Kemudian membuat akun VPN sama spasi labcom 123. Oke, user labcom sudah dibuat. Kemudian saya coba aktifkan di mikrotik saya. Oke, sudah connect user labcom. Kemudian di sini ada perintah untuk hapus AA. Oke, user AA sudah dihapus. Kemudian ada cek labcom dengan user labcom. Oke, seperti ini balasannya. Saya coba tes untuk remote-nya. Oke, sudah berhasil. Kemudian ada perintah DC atau reset spasi labcom. Ini untuk mengganti IP. Di sini IP saya 251. Kemudian saya akan coba reset. Oke, berubah menjadi profil VPN 2. Kemudian di sini di mikrotik untuk remote address di profil 2 itu belum saya masukkan skripnya. Seperti ini. Jadi skrip di profil 2 itu sama. Nah, seperti ini. Coba saya update. Saya disconnect lagi VPN-nya. Nah, seperti ini. Untuk remote address sudah berubah. Kemudian untuk NAT juga sudah dibuat. Nah, seperti ini cara membuat boot Telegram yang dimanfaatkan untuk membuat server VPN untuk kebutuhan remote mikrotik. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.